Ya, tapi tidak saya mulai dari awal ya. Dari sini saja saya mulai. Ya, berikutnya menurut Altor tahun 90, sebuah sistem pendukung keputusan ini membandingkannya terhadap sebuah sistem elektronik data processing. Dibandingkan dalam 5 hal ini, yaitu penggunaan, cara aktif, kemudian pengguna, manajemennya, kemudian tujuannya, itu efektivitasnya, dan waktu di masa sekarang atau masa depan dan masa depan, kemudian kelebihannya, fleksibilitas dari sistem tersebut. Berikutnya menurut Kin tahun 1980, ini adalah sistem berbasis komputer yang dibangun lewat sebuah proses adaptif dari pembelajaran, pola-pola penggunaan, dan evolusi dari sebuah sistem. Kemudian ada Bonsack, yaitu sistem berbasis komputer yang terdiri atas komponen-komponen, antara lain sistem bahasa, kemudian pengetahuan, dan komponen sistem pemrosesan masalah, problem processing, yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Berikutnya adalah tahun 1993, menurut Higgs, itu kumpulan tools komputer yang terintegrasi yang mengizinkan seorang decision maker, pengambil keputusan ya, untuk berinteraksi langsung dengan komputer dalam menciptakan informasi yang berguna dalam membuat keputusan semi terstruktur atau keputusan tak terstruktur yang tidak terantisipasi. Berkembang lagi di tahun 1998, yaitu menurut Turban dan Aronson, yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk mendukung dan membantu pihak manajemen melakukan pengambilan keputusan pada kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, jadi pada dasarnya ini ya, konsep dari decision support system ini sebatas membantu saja para manajer, ya, para pengambil keputusan itu untuk melakukan penilaian serta menggantikan posisi dan peran dari para manajer. Jadi tidak perlu nanti kita harus berkonsultasi dengan manajer ya, tapi dengan sistem pendukung keputusan ini kita sudah bisa memberikan keputusan manajer itu sama dengan keputusan dari decision support system ini. Jadi ini peran manajer itu digantikan oleh DSS ini. Kemudian ada lagi menurut Raymond McLeod, sistem pendukung keputusan ini adalah sebuah sistem yang menyediakan kemampuan untuk penyelesaian masalah dan komunikasi untuk permasalahan yang bersifat semi terstruktur. Nah, ini adalah macam-macam dalam decision support systemnya. Ini ada metode regresi linear, kemudian metode BC ratio, NPV, AHP, ANP, kemudian metode keputusan dengan sistem pakar, ya, expert system, EP, ES, dengan dukungan dari knowledge base, dan masih ada metode lainnya. Nah, perkembangan dari sistem pendukung keputusan ini yaitu menciptakan gagasan-gagasan bagi kelompok eksekutif dan organisasi. Nah, perkembangannya ini diuraikan oleh Sudirman dan Wijayani tahun 96,
itu menjadi SPK kelompok atau Group Decision Support System, GDSS ya. Nah, apa itu SPK kelompok? Nah, SPK kelompok ini adalah sistem yang berbasis komputer yang sudah interaktif untuk membantu di dalam mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang tidak terstruktur bagi kelompok pengambil keputusan yang bekerja secara bersama-sama. Kemudian kelompok berikutnya ada kelompok eksekutif, ya, Executive Information System (AIS). Ini harus bersifat fleksibel. Sistem harus bersifat fleksibel, yaitu dengan membuat prototipe yang harus ditentukan terlebih dahulu kebutuhan informasi para eksekutif dengan metodologi critical success factor. Ya, jadi sebelum sistem dibuat, ya, jadi harus dibuat dulu prototipenya atau blueprintnya. Jadi nanti mau seperti apa sistem ini bekerja, nah itu harus sudah dibuat prototipenya dahulu. Jadi setelah sistem ini berjalan, ya, kemungkinan perubahan-perubahan yang besar itu tidak akan terjadi karena sudah dirancang dari awal. Berikutnya adalah SPK organisasi, yaitu suatu sistem dengan pendekatan formal, terstruktur, besar, kompleks, dan membutuhkan pemrograman secara sistematik. Ada 4 fase, yaitu strukturisasi, kemudian kerangka pengembangan sistem, proses iteratif, dan implementasi sistem. Nah, ini adalah bagian dari Computer Based Information System atau CBIS ya. Jadi CBIS ini ada 5. Ada Decision Support System, kemudian Expert System itu sistem pakar, Office Automation, Sistem Informasi Akuntansi, SIA, Sistem Informasi Manajemen. Ini ya pengertiannya adalah dari SIA, Sistem Informasi Akuntansi ini bagian dari CBIS pada tingkat pertama. Jadi ini adalah tingkat pertama dari computer based information ya, di mana dalam pengolahan sistem informasinya selalu berkaitan dengan transaksi yang bersifat detail. Contohnya cash flow, catatan transaksi harian, dan pembuatan jurnal. Kemudian sistem informasi manajemen SIM, bagian dari CBS yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat manajerial. Pengolahan data lebih dominan menggunakan peralatan berupa komputer. Sebagai contoh, ini informasi penggajian, penjualan, inventory, kegiatan rumah sakit, stok barang yang ada di gudang atau informasi aset ya. Berikutnya adalah DSS ya, yang kita pelajari, yang merupakan bagian dari CBIS yang lebih cenderung berkaitan dengan permasalahan yang bersifat semi terstruktur, pengolahan data dengan dukungan komputer, dan keputusan ada pada user atau manager. Kemudian expert system AS ya, ini adalah bagian dari CBIS yang lebih menekankan kepada petunjuk pakar, sistem pakar dalam pengambilan keputusannya. Itu dibutuhkan database dan pengetahuan atau knowledge. Database digunakan untuk menyimpan data yang bersifat terstruktur, dan knowledge base digunakan untuk menyimpan data yang bersumber dari keilmuan pakar. Kemudian Office Automation atau OA, ini adalah bagian yang mengatur bagaimana penggunaan data dapat dibagikan oleh setiap bagian atau unit di lingkup organisasi dengan tujuan pemanfaatan
resource, sumber daya secara optimal. Tidak tidak terbatas pada sharing data saja, tetapi ini juga membangun saluran komunikasi dalam kegiatan organisasi dan pemanfaatan hardware yang dapat digunakan secara bersama-sama dan bersifat otomatis. Ya. Ini mungkin contoh kita bisa menggunakan printer secara bersama-sama, kemudian scanner ya. Ini kan bisa di-share untuk setiap bagian atau unit di lingkup organisasi. Nah, itu sebagai contoh seperti itu. Berikutnya, tujuan. Apa sebenarnya tujuan dari sistem pendukung keputusan atau decision support system ini? Ya. Tujuannya yaitu membantu manajer dalam pengambilan keputusan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang bersifat semi terstruktur. Mendukung manajer dalam mengambil keputusan tetapi tidak mengambil peranan sebagai pengganti peran manajer dalam pengambilan keputusan. Jadi tetap manajer yang akan memutuskan ya. Berikutnya meningkatkan efektivitas atas keputusan yang diambil oleh manajer, bukan dari aspek efisiensi. Jadi tidak ada aspek penghematan, meskipun manajer tetap istilahnya keputusannya bisa digantikan dengan SPK ini, tetapi yang berhak memberikan keputusan adalah manajer karena dari beberapa pertimbangan ya di sistem penunjang keputusan ini memiliki persentase yang lebih besar daripada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi manajer ini bisa menentukan keputusan ini nanti layak atau tidak itu berdasarkan dari SPK ini. Nah, karena tadi disampaikan bahwa decision support system ini adalah cenderung terdapat permasalahan ya di dalamnya, jadi perlu adanya pengambilan keputusan. Nah, dalam permasalahan tersebut itu menurut Simon ini ada struktur permasalahannya, yaitu permasalahan yang terstruktur, kemudian semi terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi ada 3 permasalahan: struktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, dengan 3 tadi permasalahan yang dikemukakan oleh Simon tadi, pengambilan keputusan terhadap solusi yang dihadapi sudah dapat diprediksi karena sudah dibagi 3. Dia ikut yang terstruktur, semi terstruktur atau tidak terstruktur. Untuk permasalahan yang bersifat terstruktur, nah ini penanganannya dapat ditangani dengan komputer. Artinya sistem komputer mampu melakukan pengambilan keputusan tanpa harus campur tangan dari manajer. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Di situ ada pintu kaca di gedung dapat bekerja dengan sinyal termis akan terbuka dan tertutup secara otomatis ya. Anda mungkin sudah tahu, begitu ada orang lewat mau masuk itu pintu akan terbuka, kemudian orang yang sudah masuk pintu akan tertutup sendiri, di mana input termis terkontrol via suhu tubuh manusia. Nah, ini ditangani secara penuh oleh komputer sistem dan tidak membutuhkan user dalam pengambilan keputusan untuk boleh dibuka atau harus ditutup. Karena ini sudah terstruktur, jadi sudah dikontrol lewat suhu tubuh manusia. Secara otomatis jika ada terdeteksi ada manusia lewat suhu tubuhnya, pintu itu akan terbuka atau tertutup secara otomatis.
Kemudian permasalahan semi terstruktur ini membutuhkan bantuan dari komputer dan peran user. Jadi ada dua ya, semi terstruktur itu ada dua, ada komputer juga ada manajer. Jadi contoh untuk menentukan keputusan atas pembelian barang, nah ini tadi yang saya sampaikan kepada supplier, di mana harga barang dipengaruhi oleh aspek environment seperti kondisi perekonomian yang sedang tak menentu. Nah, dalam hal ini komputer berperan sebagai pendukung keputusan yang berkaitan dengan mengetahui kondisi stok yang dikelola dengan konsep database sebagai pemberi informasi. Jadi barang ini dibeli atau tidak dicek oleh komputer, oh ternyata stoknya sudah habis. Nah, sedangkan kemudian peran manajer adalah menentukan keputusan untuk membeli atau tidak atas kondisi barang yang semakin menipis dan mau dibeli berapa. Nah, ini keputusannya dari manajer. Nah, dalam hal ini komputer tidak berperan sebagai pengambil keputusan.